105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip, kita kembali bersama dengan sahabat siaran Anda Tia Zara. Dan senang sekali hari ini kita kembali hadir dalam program Dialog Sosial Budaya di edisi Rabu 4 Oktober 2023, Keluarga Sip. Dan kembali kita menyapa Anda, baik yang sedang menikmati di live streaming kita di www.sipfm.com, atau mungkin juga Anda Keluarga Sip yang sedang melihat ataupun mengunjungi ya salah satu media sosial kita, yakni di @sipfm.com. Keluarga Sip, Anda bisa lihat informasi flyer terkait dengan dialog kita di hari ini yang akan membahas tentang etnoparenting Minangkabau. Keluarga Sip, bersama dengan narasumber kita dari Ibu Dr. Wirdaningsih MSI selaku Kepala Pusat Riset Kearifan Lokal Universitas Negeri Padang. Dan alhamdulillahirrabbilalamin, Keluarga Sip, beliau sudah hadir bersama dengan kita di studio. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Wirda, apa kabar Ibu? Alhamdulillah, syukurillah. Alhamdulillah, selamat pagi. Iya, baik. Semua permisa yang ada dimanapun berada. Iya, baik, cerah sekali nih sepertinya hari ini Ibu. Iya, harus wajib cerah. Baik, dan tadi pagi juga matahari udah mulai keluar ya Bu ya. Kita lihat dari beberapa hari mungkin kabut aja terus-terusan ya Bu ya. Dan alhamdulillah gitu. Dan juga Keluarga Sip, terkait dengan pembahasan di hari ini, Bu Wirda, etnoparenting ini mungkin hal baru gitu ya, yang diketahui oleh beberapa orang, etnoparenting Minangkabau gitu. Ini menarik sekali. Dan mungkin di awal ini Bu Wirda, kita bahas terlebih dahulu terkait dengan etnoparenting itu sendiri dan juga latar belakangnya. Boleh? Silakan Ibu. Sebenarnya awalnya itu kan kita sering bicara pola pengasuhan anak, dan teori-teori yang kita pakai itu kan teori-teori barat gitu. Bagaimana mengasuh anak itu secara mandiri. Jadi kita berorientasi, orang kan membuat pola pengasuhan itu kan tidak lepas dari apa yang menjadi sistem budaya masyarakat setempat. Nah, teori-teori yang muncul di barat itu tentu muncul pola pengasuhan yang berdasarkan apa yang menjadi nilai, apa yang menjadi budaya, apa yang menjadi pengetahuan dari orang negara Eropa atau negara Amerika dan sebagainya. Tentu kalau dikaji itu kurang, kalau dilihat itu kan tidak cocok dengan negara kita yang memiliki budaya tersendiri pula, memiliki keunikan tersendiri. Maka orang mulai mengkaji bahwa sebuah pola pengasuhan itu kan harus berdasarkan apa yang menjadi daerah setempat. Baik. Nah, jadi muncul etno itu kan suku bangsa. Indonesia itu kan terdiri dari berbagai suku bangsa. Nah, setiap suku bangsa itu memiliki kebudayaan, memiliki nilai. Nah, nilai-nilai mereka tuh ada yang berbasis agama Islam, ada kalau kayak di Bali beragama Hindu gitu. Kalau di Sumatera Barat beragama Islam, kemudian di Aceh dan sebagainya. Jadi semuanya tuh sebuah pola pengasuhan itu ada kebudayaan mempengaruhi, ada nilai-nilai dari kebudayaan itu terbentuk dari agama-agama yang dianut oleh masyarakat setempat. Tentu kalau orang luar Eropa yang kecenderungannya beragama, ada juga ateis dan sebagainya, tentu cara melihat pengasuhan itu juga berbeda. Nah, kalau kecenderungan kalau kita melihat mandiri, kata-kata mandiri saja beda antara orang Eropa dengan orang kita gitu. Kalau kita tuh kan daerahnya memang sangat extended family, kekerabatan, kekeluargaan, tolong menolong. Inti nilai dari suku bangsa kita itu tolong menolong. Jadi sebenarnya kalau akan berbeda ketika mandiri yang dilakukan oleh gaya budaya dari masyarakat Eropa mandiri kita. Nah itu aja sudah pertentangan itu dalam konsep mandiri antara orang yang dalam latar belakang Indonesia dengan latar belakang Eropa. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, terdiri dari berbagai agama, berbagai kondisi dan realita alam, lingkungan fisik dan lingkungan sosial yang berbeda. Maka pola pengasuhan itu memang sangat berbeda, sangat dipengaruhi oleh etnografi dari daerah tertentu. Maka mulai orang memunculkan
sebuah kajian gitu, sebuah pendekatan ilmu namanya ethnoparenting, bahwa ada perlu kita memahami dan mengerti sebuah pola pengasuhan yang dilakukan oleh daerah tertentu. Nah, Indonesia tentu suku-suku bangsa yang banyak di Indonesia. Nah, itu mulai tahun 2000-an itu ethnoparenting itu muncul. Selama ini kita kalau mau menjadi kiblat kita melihat pola pengasuhan itu ya dunia barat. Tapi sebenarnya kata konsep ethnoparenting ini ya tahun 2000-an, tapi sebenarnya bagaimana meneliti pola pengasuhan anak suku bangsa itu juga sudah tahun 1800-an seperti dengan karya-karya yang Jim Dananjaya, karya-karya Clifford Gate gitu dalam memahami sebuah pola pengasuhan dalam suku bangsa tertentu gitu. Nah, cuma agak di kalangan orang PAUD, pendidikan anak usia dini, tahun 2000-an itu digencarkan sebagai konsep baru, pendekatan baru, metode baru dalam memahami sebuah pendidikan. Kan 3, pengasuhan, pendidikan, dan pendampingan anak. Kalau bahasa Sunda mengatakan asah, asuh, asih gitu. Iya, baik. Nah, seperti itu. Nah, itu kan sudah mulai mengkaji memang bahwa Indonesia tuh kaya dengan soal pola pengasuhan, bahwa Indonesia itu mempunyai adaptif terhadap pola pengasuhan itu dengan sistem budaya yang mereka setempat, yang tak lepas juga dengan berbasis agama yang mereka lihat gitu. Oke, baik. Muncul ethnoparenting. Baik, ethnoparenting itu juga sempat tadi lihat bahwa ternyata dengan penggunaan ethnoparenting ini, Bu Wirda, juga termasuk teknik pola asuh yang mungkin akan menghindari berbagai macam konflik sejak dini gitu mungkin ya. Dan di sini kita concern kepada ethnoparenting Minangkabau. Nah, balik kepada Minangkabau ini, makna apa sih yang ada di Minangkabau ini, atau tradisi atau budaya seperti apa di Minangkabau sehingga bisa diadopsi sebagai salah satu pola asuh ini, Bu Wirda, yang kita namakan dengan ethnoparenting Minangkabau gitu ya. Berarti kalau ethnoparenting Minangkabau adalah sebuah pola pengasuhan anak berdasarkan nilai-nilai atau pengetahuan kebudayaan dari masyarakat setempat, dan bagaimana dia memahami melakukan praktek-praktek pendidikan kepada anak gitu. Nah, ya kalau Minangkabau pun juga tidak lepas dari adat basandi syarak basandi kitabullah. Tapi yang sangat Bu Wida yakini bahwa yang ethnoparenting Minangkabau itu kan orang Minangkabau itu masyarakat kolektif. Apapun dia kerjakan itu adalah karena sebuah kebersamaan. Dia berangkat dari sebuah kerjasama, gotong royong. Apapun itu dilakukan. Sebenarnya di Minangkabau kan sistem kehidupan apa, sistem pertaniannya, sistem ekonominya, sistem organisasinya itu kolektif semua. Baik. Ekonominya kita lihat kolektif, sistem bagi hasil. Iya, benar. Itu kan semangat kolektif. Kita banyak penelitian yang menunjukkan bahwa rumah makan Padang, rumah makan Padang tidak memakai konsep gaji, tapi memakai konsep bagi hasil gitu. Semua orang yang mendapatkan itu sama-sama mendapat, rugi sama rugi, untung sama untung, tapi untung dibagi sama rata dan berkeadilan. Nah, itu sistem itu termasuk dengan pola pengasuhan. Pola pengasuhan juga semangat dari kolektif dari masyarakat. Jadi kalau kita lihat orang Minangkabau dalam melakukan pengasuhan itu, tanggung jawab pendidikan itu bukan pada nuclear family, tapi extended family, adalah keluarga besar. Baik. Keluarga besar. Misalnya kalau si anak si A lagi diasuh, nanti misalnya ibunya mau pergi ke sungai, ada eteknya yang membantu, ada neneknya yang menjaga, ada kakeknya yang bahu-membahu. Termasuk masyarakat, kalau ada anak melakukan kesalahan, kontrol sosial masyarakat akan terjadi. Kamu tidak boleh berperilaku itu. Jadi kalau dalam konsepnya Minangkabau itu, bahwa pendidikan itu terpusat pendidikan keluarga luas, masyarakat, dan dunia pendidikan formal juga. Jadi itu sangat kuat di Minangkabau. Termasuk ketika kita melihat pola pendidikannya, kalau kita contohkan lagi, ketika anak yang ada pergi merantau, pergi menuntut ilmu, biayanya itu bisa ditanggung oleh keluarga luas melalui harta pusaka tinggi. Iya, Masya Allah. Ya, itu suatu yang tren di kita. Ada yang merantau ilmu, mau ke Australia, mau ke Jawa atau kemana, itu sama-sama bergotong royong untuk membiayai anak, paling kurang memberikan uang saku dari biaya dari mamanya juga atau eteknya, tapi juga dari harta pusaka tinggi yang itu menjadi
biaya untuk berangkat. Jadi semuanya itu semangatnya adalah gotong royong, dan itu beda kita dengan dunia barat. Dunia barat dia individualistis, dia sangat mengagungkan kemandirian, bisa mengerjakan, tapi kita memang diajarkan dasar hidup kita, filosofinya itu adalah gotong royong. Oke, baik. Nah, dengan gotong royong, sebuah konsep ataupun filosofi yang dimaksudkan tadi Bu Wirda, bahkan dalam etnoparenting Minangkabau pun memang sudah di spesifikasikan gitu ya, bahwa ada gotong royong seperti yang diilustrasikan tadi oleh Bu Wirda. Bahkan ketika si ibu bekerja itu bisa kok nanti neneknya atau etenya atau gimana itu bisa gitu. Nah, ini Bu Wirda, pada kenyataannya apakah menimbulkan pro kontra gitu di tengah masyarakat dengan pengaplikasian dari etnoparenting Minangkabau ini, Bu Wirda? Bukan tidak terjadi pro dan kontra, tapi menjadi sebuah alternatif. Baik. Metode pendekatan kalau kita memahami sebuah pola pengasuhan anak atau pola pendidikan anak. Jadi ada sebuah pendekatan lagi bahwa tidak ada generalis dalam soal pola pengasuhan anak. Jadi soal pola pengasuhan anak ini unik dalam setiap suku bangsa, setiap daerah, setiap negara atau setiap ras yang ada di dunia ini. Nah, di Indonesia muncullah etnoparenting karena memang realitanya Indonesia tuh kaya dengan pola-pola pengasuhan yang unik, yang semua itu tidak lepas dari proses adaptasi terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik yang ada di dalam masyarakat. Jadi masyarakat itu kan, budaya itu muncul karena masyarakat beradaptasi dengan lingkungan, beradaptasi dengan lingkungan fisiknya, lingkungan sosialnya, sehingga membentuk aturan bersama supaya akhirnya timbul ke sebuah kestabilan dan keteraturan di dalam masyarakat. Ya mungkin dulu munculnya pola pengasuhan extended family tidak lepas karena memang masyarakat kita dulu pertanian, kalau rumah kita tuh rumah bersama gitu kan. Jadi apapun kejadian itu menjadi tanggung jawab bersama. Ada keluarga yang pergi ke sawah, ada yang menolong di rumah. Bu Wida, memang kalau Minangkabau itu sangat dasar kalau soal pola pengasuhan. Kalau anak perempuan itu kan anak laki-laki di surau. Lalu anak di surau dia tidak diasuh oleh orang tuanya, tapi diasuh oleh angku-angku, buya dan ustadz atau apa namanya keluarga-keluarga lain dalam melakukan pola pendidikan. Kemudian di rumah anak perempuan juga dididik bagaimana yang ngajarin masak nggak mesti ibunya, mungkin yang ngajarin masak adalah eteknya. Menjahit tidak mesti ibunya yang ngajarin, tapi bisa juga tante, etek, mak tuo atau nenek gitu. Begitu semuanya dilakukan secara bersama. Ketika pun anak berangkat ada biaya bersama. Jadi di Minangkabau itu kan ada uang bersama, ada harta pusaka tinggi yang digunakan untuk kepentingan bersama. Ketika berhelatan atau beralik pun juga ada kewajiban gotong royong untuk biaya dari perhelatan itu. Jadi kalau seorang malah atau pusaka tinggi itu boleh digunakan ketika ada anak gadis yang alun balaki. Iya, benar sekali. Jadi tanah pusaka tinggi itu kan boleh atau digadekan atau bahasanya mau dijual atau dan sebagainya. Rumah katirihan, mayat tabujur, anak gadis ndak balaki, itu kan bagian dari sebuah tanggung jawab bersama. Rumah bersama rusak, itu dibangun dari situ. Ada orang yang mau dikuburkan, itu tanggung jawab bersama. Fardu kifayahnya tinggi. Kemudian ada anak yang mau menghadapi rumah tangga baru, itu menjadi tanggung jawab bersama. Kita kan bisa melihat ketika mengadakan perhelatan atau perkawinan anak, ada gotong royong bersama. Mungkin ada sitimba doncek dan sebagainya, itu kan itu budayanya. Ada tim musyawarah mufakat yang artinya mengumpulkan uang bersama untuk kepentingan anak. Jadi kalau kita adat itu kebudayaan itu kan berangkat dari kebutuhan dari masyarakat. Kebutuhan masyarakat mau menyelesaikan masalahnya. Nah, menyelesaikan masalah tuh, dan manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Bahwa hidup itu memang hidup bergotong royong. Nah, itu sasana itu yang hidup dalam ranah kehidupan dari masyarakat Indonesia, sehingganya mengakibatkan itu pengaruh juga kepada sistem pola pengasuhannya. Baik Bu Wirda, dan mulai tergambar ini keluarga sih bahwa etnoparenting ini sebagai salah satu alternatif gitu ya Bu Wirda, pendekatan dalam pola pengasuhan anak seperti itu ya. Dan ini keluarga sih mungkin Anda bisa bertanya lebih lanjut
terkait dengan pembahasan kita Ethnoparenting Minangkabau di hari ini. Untuk Anda yang sedang setia di live streaming kita, terima kasih di www.sipfm.com. Atau mungkin Anda yang ingin bertanya, silakan langsung saja DM di Instagram kita. Nanti akan kita tanyakan kepada narasumber di hari ini. Nanti Bu Wirda kita akan membahas lebih lanjut mungkin manfaat dari ethnoparenting dan juga garis besar lainnya terkait dengan ethnoparenting. Dan contoh. Baik, contoh Minangkabau. valid atau contoh yang sering kita temukan di Minangkabau seperti itu. Dan itu dia keluarga Sip, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Pastikan Anda masih di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip, kita kembali dalam program Dialog Sosial Budaya. Dan kita masih membahas terkait dengan Ethnoparenting Minangkabau di keluarga Sip ya. Dan untuk Anda yang ingin bertanya, silakan nanti langsung saja dikomunikasikan. Bisa nanti ada DM juga gitu ya. Dan juga keluarga Sip, kita masih bersama dengan narasumber kita di hari ini, Ibu Wirda Ningsi MSI, dan juga beliau adalah Kepala Pusat Riset Kearifan Lokal Universitas Negeri Padang ya. Ibu Dr. Wirda ini keluarga Sip. Beliau memang seorang pakar ini dan bahkan disertasinya kemarin sempat menyinggung tentang ini walaupun tidak dispesifikasikan gitu ya Bu Dokter. Nah, Ibu Wirda, ketika kita melihat bagaimana pola pengasuhan ethnoparenting ini, mungkin ada juga pertanyaan yang muncul gitu Bu Wirda. Kenapa pola pengasuhan anak ini harus dikaitkan sih dengan sosial budaya gitu Bu Wirda? Ya, kan di dalam pengasuhan itu kan anak berinteraksi dengan bapaknya, dengan ibunya, dengan neneknya. Iya. Nah, orang itu kan berperilaku berdasarkan nilai. Nilai itu kan ada nilai bersama. Ada nilai individu, ada nilai bersama. Benar. Nilai bersama itu yang disebut nilai budaya itu. Ada aturan hidup bersama di dalam kita berinteraksi sosial dengan masyarakat. Nah, tujuan nilai bersama itu menimbulkan sebuah keteraturan di dalam masyarakat, sebuah kebersamaan di dalam masyarakat. Jadi intinya kebudayaan itu adalah bagian dari aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat. Yang di dalam masyarakat itu yang saling berinteraksi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat, dan nilai itu sudah turun-temurun. Nilai itu dijadikan pedoman untuk melakukan hubungan sosial gitu. Kemudian nilai-nilai itu yang juga kalau kita tidak sesuai dengan nilai kita bersama itu kita dianggap menyimpang, ada kontrol sosialnya. Jadi itu ada identitas nilai bersama, itu kebudayaan itu ada karakter bersama, ada sebuah tujuan bersama di dalam sebuah kolektivitas. Dan itu nilai bersama itu kan harus ada. Kalau nggak ada nilai bersama, gimana kita mau melakukan aturan-aturan di dalam masyarakat? Baik. Jadi sebuah pola pengasuhan itu sangat dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat setempat. Orang akan berperilaku sesuai dengan kebudayaannya. Baik. Nah, dan kemudian ini Bu Wirda, memang setiap orang ngelihat dari ini mereka asli mana gitu. Kadang dilihat ini dia orang Minang, ini udah tuh gambar tuh kayak gimana orangnya. Nah, Bu Wirda, Minangkabau ini kan kita kenal dengan istilah adat basandi syarak basandi kitabullah gitu. Nah, dari ethnoparenting ini sendiri Bu Wirda, seberapa besar sih pengaruh agama kitabullah ini? Mungkin agama ya kita concernnya di sini. Apakah itu berkaitan satu sama lain atau bagaimana ini Bu Wirda? Iya. Yang jelas kan di orang yang mengaku orang Minangkabau gitu. Oke, baik. Dia akan menjadi filosofinya adat pesandi syarak. Benar sekali. Bahwa dia menjalankan apa yang menjadi adat aturan bersama, tapi dia juga menjalankan aturan dalam beragama Islam gitu. Dia mencoba ada kesepakatan antara nilai-nilai agama dan nilai-nilai adat sebagai bagian dari satu kesatuan yang
yang harus dijalankan. Nah, tapi yang tertinggi itu agama. Nah, tapi memang kan kalau dilihat dari sejarah perjalanan adat kan munculnya juga tidak lepas dari sebelum Islam masuk. Sebelum Islam masuk juga ada adat. Tapi ketika itu kan ada perjanjian, ada dibikin sebuah kesepakatan bahwa antara adat dengan agama itu disinergiskan, bahwa mengacu pertama tuh lebih kepada agama. Itu kan sudah dibangun. Budaya itu kan konstruksinya manusia. Dan manusia Minangkabau bersepakat bahwa konstruksi kebudayaannya berdasarkan nilai-nilai agama Islam. Oke, baik. Nah, jadi kalau kita mau melihat pola pengasuhan adat Minangkabau tidak lepas dari pengaruh agama Islam. Jadi beberapa hal yang menjadi ketentuan-ketentuan di dalam pengasuhan dalam hidup orang Minangkabau tentu tidak lepas dari agama Islam itu sendiri. Baik. Kalaupun ada hal-hal yang bertentangan tentang agama yang merupakan warisan dari kepercayaan animisme, itu kan dibuat juga aturan baru untuk kepercayaan itu sendiri. Misalnya kalau kaitan dengan misalnya ada pusaka tinggi rendahan, dulu ini kan kalau pusaka tinggi kalau dilihat orang tidak bertentangan dengan Islam atau gimana kok. Dalam Islam kan harta itu dibagi, kemudian laki-laki yang lebih mendapatkan gitu. Tapi bagaimana kemudian budaya pun mengonstruksi baru sesuai dengan agama, dianggaplah sebuah pusaka tinggi itu yang nggak bisa mereka rubah, artinya agak sulit juga. Maka pusaka tinggi itu dianggap wasiat. Baik. Wasiat oleh nenek moyang, wasiat orang yang sudah meninggal kepada orang-orang yang ditinggal, bahwa gunakanlah harta ini menjadi milik bersama, jangan dibagi supaya kamu tentram, kan itu pikir. Nah, kita menjadikan pusaka tinggi itu pusaka yang harta yang turunan itu menjadi pusaka tinggi. Aturannya itu tetap aturan yang sebagaimana diwasiatkan oleh nenek moyang itu. Baik. Nah, muncul pusaka rendah yang artinya diturunkan oleh keluarga. Nah, tapi prinsip-prinsip lain yang sebenarnya kehidupan dari nenek moyang kita yang terdahulu nggak selalunya bertentangan dengan agama Islam, ada juga yang selaras dan sebagainya, dan itu perlu kita jadikan dan dilanjutkan. Soal pola pengasuhan di dalam Islam kan ada fardu ain dan fardu kifayah. Baik. Fardu kifayah itu yang menjadi kekuatan dari adat Minangkabau dalam soal pengasuhan anak. Pengasuhan anak menjadi sebuah tanggung jawab bersama. Jadi kalau hari ini anak berbuat baik tidak berbaik itu tidak hanya harus dipantau oleh orang tuanya, tapi juga dipantau oleh masyarakat, oleh keluarga luasnya. Kemudian perlindungan anak, pengamanan anak itu tidak hanya orang tuanya, tapi pengamanan itu oleh keluarga luas, oleh masyarakat. Jadi anak itu adalah orang yang perlu dilindungi oleh siapapun, oleh keluarganya, oleh keluarga luas, oleh masyarakat yang banyak. Itu rasanya konsep yang sangat bagus, tidak individual. Benar bukan sekali. Itu anakmu, bukan, tapi anak kita. Anak kita dilindungi semua, lindunginya tidak hanya persoalan fisiknya dilindungi. Bagaimana hari ini harus kita lakukan, tidak boleh anak yang tidak makan, tidak boleh anak yang kelaparan, tidak boleh anak yang tidak mendapatkan pendidikan. Harus semua anak mendapatkan hak-haknya, dan haknya itu harus dilakukan oleh semua pihak, oleh keluarga. Nah, itu di konsep itu sudah ada di dalam masyarakat Minangkabau. Kemudian sebenarnya secara negara kan juga ada gitu. Anak itu tidak hanya tanggung jawab keluarga, tapi tanggung jawab negara gitu. Cuma persoalannya kan dalam perjalanan waktu kadang-kadang siapa yang bertanggung jawab kepada anak, ada yang tidak. Makanya kita sangat miris hari ini ada anak korban kekerasan seksual gitu kan. Ada anak yang dimarginalkan, ada anak yang tidak dilindungi lah gitu. Karena jadi kemana orang-orang gitu kayak anak yatim, dia anak yatim, siapa yang kan fardu kifayah, harus ada tanggung jawab bersama. Benar. Tapi kalau kita konsepnya masyarakat individual, apa urusannya anak kamu dengan anak saya? Tapi kalau konsepnya masyarakat kolektif, anak ketika bapaknya tidak ada orang lain yang bertanggung jawab. Anak yatim ada tanggung jawab yang tidak hanya soal kebutuhan dasarnya, tapi juga kebutuhan pendidikan dan perlindungan dia terhadap anak yatim. Kalau anak yatim misalnya sudah meninggal, siapa yang jadi walinya? Kan ada orang lain. Nah, tapi kalau mungkin konsep-konsep daerah tertentu beda lagi gitu. Nah, kita melihat itu sebuah kearifan kearifan di dalam soal pengasuhan anak, keamanan anak. Anak adalah tanggung jawab bersama. Anak adalah
suatu generasi yang harus dilindungi orang banyak. Iya, baik. Dan Bu Wirda, ini membuat saya senyum-senyum sendiri itu karena semakin sadar bangga gitu, rasa bangga menjadi orang Minangkabau dengan kegotong royongan mereka gitu ya, termasuk dalam penerapan etnoparenting secara bergotong royong menjaga anak gitu ya. Dan ini apakah sikap yang sama dirasakan oleh beberapa orang gitu? Singkatnya mungkin bagaimana kita menyikapi etnoparenting ini, Bu Wirda? Karena mungkin beberapa orang banyak yang mereka lebih suka berkiblat kepada cara pola asuh barat misalnya, dan mereka melupakan bahwa kita sudah punya suatu hal yang luar biasa. Bu Wirda sudah menjelaskan dengan begitu detailnya gitu ya, bagaimana peran sesama gitu untuk saling berkolaborasi seperti itu. Itu gimana? Apa yang harusnya sikap kita semestinya dalam etnoparenting Minangkabau ini, Bu Wirda? Ya, saya pikir sebuah metode di dalam memahami pola pengasuhan dengan konsep baru etnoparenting sesuatu yang harus kita trenkan baru juga. Baik. Ya, konsepnya yang baru, tapi sebenarnya prakteknya sudah lama. Iya. Praktek-praktek pengasuhan anak berdasarkan budaya tertentu itu sudah hidup sudah zaman Bahela, dan penelitiannya sudah ada 1800 Perjalanan Jaya dan beberapa pakar antropologi. Cuma kalau di kalangan antropologi anak usia dini, di kalangan antropolog, dia hanya mencoba memaknai dan menggambarkan, mendeskripsikan atau menganalisis dari fakta-fakta dari praktek-praktek pengasuhan anak. Tapi apakah praktek pengasuhan anak itu menjadi sesuatu yang perlu menjadi model? Apakah perlu menjadi sebuah dasar kita bertindak ini menjadi dalam kehidupan sehari-hari? Itu belum terbangun. Nah, kalangan ahli pendidikan lah yang memunculkan itu. Nah, kalangan ahli pendidikan kalangan ahli pendidikan anak munculkan masanya etnoparenting. Okay. Kalau dia kalangan antropolog namanya antropologi anak. Antropologi anak usia dini. Nah, Bu Ir kan karena tertarik ini kan karena memang S1, S2-nya antropologi, S3-nya pendidikan karakter. Baik. Nah, ketika itu nampak titik temu gitu. Ini soal pendidikan tapi berbasis budaya. Nah, selama ini kan sesuatu yang dia anggap tidak menjadi sebuah yang menarik. Nah, sekarang orang menarik bahwa ada kekayaan yang sangat besar dari warisan-warisan nenek moyang kita soal pengasuhan. Kalau Bu Wida dasar sekali soal misalnya tradisi Khatang Quran itu kan juga pola pengasuhan anak. Kan kalau yang penelitian Bu Wida tentang Khatang Quran itu adalah ada salah satu contoh aja nih pola pengasuhan anak rantau pulang ke kampung. Ke kampung itu belajar mengaji gitu. Jadi belajar mengaji selama 1 tahun atau 2 tahun, dan dia tidak diasuh oleh orang tuanya langsung, tapi diasuh oleh keluarga luas. Keluarga luas menyambut kepulangan anak itu untuk belajar mengaji karena ada sebuah nilai di masyarakat, tidak pandai anak belajar baca Al-Quran itu aib, itu malu. Baik. Karena malu, maka sebuah gotong royong kita bagi anak, bagaimana anak ini bisa membaca Al-Quran dengan baik. Maka gotong royongnya karena orang tuanya di rantau, bekerja di rantau, pulang ke kampung untuk belajar mengaji selama 1 tahun, dan dia ada gurunya juga, ada yang mengasuhnya juga, ada yang bersama-sama. Kalau ada kekurangan biaya, ada tanah pusaka tinggi juga yang membantu. Baik, menarik. Sehingga terjadilah di situ kolaboratif dalam persoalan pendidikan anak, dan banyak dan sangat kemudian untuk menghargai anak yang sudah membaca Al-Quran diadakan perayaan Khatang Quran. Nah, perayaan Khatang Quran itu ada 3 tahapan. Pertama kan soal arak-arakan. Iya, benar sekali. Keliling kampung. Keliling kampung itu silaturahmi kepada orang-orang yang ada di kampungnya, dan setiap lewat dia disambut gembira bahwa oke, kamu udah pandai membaca Al-Quran. Ada yang diselipin hadiah, reward gitu kepada anak-anak, itu dikasih hadiah, dan itu senang bagi anak, kebahagiaan yang sangat mendalam. Kemudian muncul ketika hari kedua membaca Al-Quran di depan orang banyak, memberi kepercayaan bahwa perlu kita berdakwah menyampaikan sesuatu kebaikan ke orang banyak. Itu maknanya kan membaca Al-Quran ke depan orang banyak. Kita harus menyampaikan sebuah kebaikan ke orang banyak. Nah, setelah dia membaca Al-Quran, pandai dia membaca Al-Quran, lalu dia dikasih hadiah. Yang sangat penting konsepnya di situ bahwa semua anak mendapat hadiah. Konsepnya semua anak juara, semua anak mendapat hadiah. Dan menariknya hadiah itu dari perantau.
dari Oke, orang-orang baik. banyak yang sudah badonce untuk memberikan semangat kepada anak bahwa kamu pandai membaca Al-Quran, dan itu secara teori otak bahwa anak yang dibesarkan dengan sebuah penghargaan yang besar, dia akan menjadi seorang yang percaya diri. Oke, luar biasa. Itu kan banyak sebuah tuh. Nanti tahapan ketiga dia ada mendoa orang tua. Iya. Nah, mendoa itu terjalin hubungan silaturahmi antara keluarga bapak dengan keluarga ibu. Benar sekali. Datang membawa, kemudian si anak diberi penghargaan, diberi hadiah, dia melihat daripada itu orang makan bersama, orang bergotong royong, orang masak bersama, kita berkumpul semua, suatu yang dahsyat dalam persoalan internalisasi karakter anak. Iya, baik. Di situ anak melihat bahwa hidup harus berbagi, harus solidaritas, harus kerjasama, Oke. harus tolong menolong. Maha Iya. dasar Oke, pembentukannya baik. di situ. Dan ini sepertinya pembelajaran atau mungkin ilmu pembelajaran by experience gitu ya, Bu Iya. Wirda. Beliau ngerasain sendiri dan menilai, bahkan mendapati keilmuannya sendiri. Wah, dengan ngerasain dia dapat ilmu sendiri, dan itu berkenang seumur hidup. Gitu ya. Gak akan terlupakan sama sekali. Nah, tadi saya sering dengar Bu Wirda bahas atau menyampaikan sebuah kata badonce gitu ya. Iya. Ini boleh disampaikan nggak sih, Bu Wirda? Mungkin Kalau pendengar badonce kita itu gak kan, badonce. Badonce ini kalau itu untuk orang Pariaman itu sebenarnya. Oke. Kalau daerah-daerah lain sebenarnya itu menyumbang bersama. Baik, Jadi baik. menyumbang bersama. Jadi kalau tradisi Katang Ngeromprean itu kan ada sumbangan dari masyarakat. Benar. Biayanya dari bersama. Kemudian kalau mengadakan perhelatan itu ada bekerja sama, ada sumbang bersama gitu untuk ada sebuah perhelatan anak yang berkata Oke, Quran. baik. Jadi semangat kebersamaan, artinya yang menarik itu bermusyawarah, memikirkan bersama, menyiapkan uangnya bersama. Nah, kalau di Pariaman ya, kalau Pariaman itu kan badonce. Satu sisi orang bilang sebuah kebudayaan itu sesuatu kadang-kadang yang kalau kita nggak pahami ada apa di balik kebudayaan itu gitu. Kalau kita memahami ada apa di balik kebudayaan itu, ada dasar relasi sosial di dalam hubungan-hubungan antar manusia. Hidup itu kan ada hablum minallah, ada hablum minannas. Jadi sebenarnya hablum minannas itu juga ibadah gitu. Ketika kita berhubungan sosial baik, ketika kita menyenangkan orang lain, ketika kita membahagiakan orang lain, itu juga ibadah. Iya, benar sekali. Ibadah itu tidak hanya persoalan kita melakukan syariat-syariat yang sifatnya ritual dalam kehidupan, tapi ada ibadah yang maha dasar, ibadah membahagiakan, ibadah menyenangkan, hubungan sosial yang baik, itu ibadah yang sangat baik. Nah, kebudayaan membentuk itu. Kebudayaan membentuk sebuah hubungan baik dan hubungan solidaritas dari orang-orang yang berinteraksi itu. Nah, jadi kadang-kadang kita kan memang kadang-kadang sudah ada ya, kadang-kadang melihat adat itu sesuatu yang menyakitkan, kadang-kadang orang melihat, tapi coba dipelajari dengan baik. Ada apa sebenarnya tradisi mendoa Katang Quran. Tapi kalau misalnya ada kata-kata itu masih ada bias siriknya. Nah, itu yang kita coba hilangkan. Tapi dengan halus pula kita menghilangkan. Bu Ida sangat tertarik dengan Syekh Burhanuddin. Salah satu dia melakukan bagaimana pola makan yang dia harus berubah gitu. Dia tidak, orang dulu suka makan coke, makan kodok, makan tikus dan sebagainya. Tapi dia yang kita mendawai orang itu kan tidak perlu dengan mengatakan orang kamu buruk, kamu tidak bagus, enggak. Dia membuat makanan yang enak, namanya ketan sama santan. Dia aduk enak, ini aja makan, ini enak, ini lama-lama. Akhirnya tradisi malamang dibiasakan, akhirnya muncul di budaya baru di Pariaman itu tradisi malamang ya. Nah, sejarahnya itu untuk menghindari makanan, jangan makan tikus, jangan makanan kodok dan sebagainya. Ada histori di balik itu. Ada yang lebih enak dibentuk budaya baru. Sehingganya masyarakat sampai sekarang tradisi malamang itu hidup. Sehingga kalau ada perhelatan, ya bagilah lamang kepada saudara, kasihlah lamang kepada mertua, kasihlah lamang kepada minantu, kasihlah lamang kepada anak pisang. Semuanya membangun sebuah hubungan baik di dalam masyarakat. Dan terkait dengan pengasuhan anak, kalau ada anak turun mandi di Pariaman tuh kirimkanlah lamang, makanlah lamang dan sebagainya. Masya Allah. Nah, ini itu ya memang sesuatu yang
itu ya. Bu Wirda sepertinya dari Pariaman ini atau bagaimana Bu Wirda? Enggak. Sering mention Enggak. Pariaman. Kalau aslinya 4 Angke. Empat Canduang, Angke ya. Yang tradisi khatam Quran yang sangat itu. Iya, benar sekali. Tapi kalau Pariaman karena kita itu peneliti, Mm-mm. kemana-mana aja. Iya. Meneliti kan paling senang Iya. apa yang sesuatu yang kita minat. Oke, baik. Dah Bu Wirda, dengan contoh tadi kata Al-Quran yang Bu Wirda sudah sampaikan ini makin terpola gitu ya, makin tergambar karena sudah ada contoh real gitu terkait dengan etnoparenting Minangkabau ini. Mungkin Bu Wirda ada contoh lain gitu yang sehingga membuat kita semakin paham dan semakin yakin bahwa etnoparenting Minangkabau ini layak untuk diadaptasi gitu Bu Wirda. Ya, satu lagi itu kan ada kalau terkenal tuh Manjujai. Manjujai. Manjujai itu. Jadi bahwa Manjujai itu adalah sebuah pola pengasuhan yang dilakukan oleh keluarga luas kepada anak usia dini. Jadi kalau Manjujai itu diajak bermain, po amai-ambai. Kemudian yang kemarin yang Bu Wida teliti ya, si nenek bilang po amai-amai, awak ala gadang. Kalau ala gadang awak tak boleh sombong. Kalau sombong awak dibenci orang, kata si nenek itu melagu kan. Nah, itu kita bilang kan, nanya nek, itu sampai nggak sama cucunya? Yolah sampai, kan itu kan ada Allah yang mau nolong, menyampaikan pesan-pesan awak gitu kan. Jadi nenek tuh yakin dalam kebudayaannya bahwa berbicara, bernyanyi dan itu adalah bagian dari untuk membentuk karakternya si cucu. Nah, itu dia lakukan. Nah, kemarin kan sebenarnya kalau kaitan dengan Tuhan, kenapa kita kalau soal ketika kita mengasuh, ketika kita mendidik anak, kita harus jadi model yang baik gitu. Perilaku kita juga harus bagus. Kenapa sedang hamil tuh bagus perangai? Kalau orang yang tidak beragama, apa kaitannya anak dalam perut dengan anak yang lain? Tapi kalau lihat itu kaitan dengan agama, ada sebuah kekuatan ruhiyah. Anak yang di dalam hamil, kita melakukan perilaku-perilaku yang baik. Jadi sebenarnya menjadi role model itu nggak direkayasa. Tapi role model itu bagaimana kita menjadi orang baik. Kalau kita menjadi orang baik, otomatis apa yang anak yang kita lihat itu juga baik. Nah, si nenek juga suka gitu dia. Nah, dia banyak-banyak menjadi orang baik supaya katanya supaya anaknya juga baik, cucunya. Kan itu sesuatu yang artinya di luar orang logika. Logika apa ada apa? Nenek dibilang kok nenek orang sederhana, orang dari daerah kampung, tapi dia sebenarnya secara luhiyah, secara sebuah konsep pendidikan maha dasar dia mengatakan bahwa apa yang dilakukan ini adalah bagian dari membentuk karakter baik si anak dengan lagu-lagu yang diberikan. Nenek tuh beberapa lagu Bu Wida catat itu yang benar-benar bahwa lagu macam-macam lah dia sampaikan. Kalau awak makan jangan makan surang, kalau makan surang tanda awak sombong. Gitu baik. Bilang sama nenek itu lagu kan. Nah, itu masih hidup dan itu sebenarnya model-model pengasuhan orang Minangkabau sejak dahulu. Si nenek suka bernyanyi. Nyanyinya itu menyampaikan pesan-pesan moral, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya itu bagian dari internalisasi karakter secara tidak langsung. Anak rasa, walaupun anak mendengarnya biasa, tapi ada rasa. Rasa itulah yang membuat si anak menjadi seorang yang kasih, seseorang yang mau menolongnya. Nah, itu rahasia-rahasia Allah yang di dalam proses pendidikan anak. Dan memang tradisi Manjujai ini pun sebenarnya secara umum sudah dikembangkan di beberapa daerah lainnya gitu ya Bu Wirda. Contoh kayak di seorang Bunda Eli Risman, saya sebut nama beliau juga menjelaskan pengenalan aurat gitu ya kepada anak dengan cara lirik lagu gitu. Dan kemudian mungkin dalam bahasa Inggris kita kenal spelling bee gitu. Jadi ada spelling bee dan juga menyampaikan sebuah pembelajaran lewat lagu gitu. Dan ternyata memang dari lagu ini itu akan secara tidak langsung menghipnotis anak gitu. Ingat gitu. Dan Bu Wirda menyampaikan tadi, saya langsung ingat ke anak sendiri. Dan memang nenek jatuhnya itu dan nenek buyut ya. Nenek buyutnya sering menyanyikan itu. Jadi saya ingat langsung. Dan si anak ingat Bu, ketika kita lagi duduk bareng beliau nyanyi sendiri nih anak saya. Wah, ini dapetnya dari mana? Oh, ternyata dari nenek buyutnya gitu. Ternyata tanpa disadari ini sudah masuk ke dalam pikiran mereka dan insya Allah itu berkat ya misalnya kepercayaan kepada Yang Maha Kuasa akhirnya diterapkan kepada anak selagi itu hal yang baik gitu ya Bu Wirda.
Kadang-kadang kan munculnya kan kalau nggak ahli psikologi kan dia berdasarkan awalnya dapat dari ilmu psikologi. Iya benar sekali. Kita dapat dari ahli psikologi lagi. Iya. Tapi tidak pernah tahu bahwa sebenarnya itu telah dilakukan oleh benar nenek sekali. moyang kita. Iya. Sudah merupakan sebuah pola pendidikan Iya. yang mereka lakukan. Nah, maka ethnoparenting itu mencoba menggali semua apa yang menjadi kebaikan-kebaikan dari pola pengasuhan orang yang berasal dari masyarakat akar bawah yang sebenarnya itu baik. Iya, luar biasa ini Bu Wirda, luar biasa kajian ethnoparenting Minangkabau ini semakin menyadarkan kita bahwa ternyata nenek moyang ini sudah banyak jasa dalam artian memberikan gambaran-gambaran sudah banyak adopsi pengajaran pengasuhan kepada anak yang memang layak untuk dipertahankan gitu Bu Wirda. Dan mungkin di segmen terakhir nanti Bu Wirda kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan ethnoparenting Minangkabau. Pastikan keluarga SIP Anda masih di 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. ...105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio SIP FM. Tanpa disadari ternyata yang kita lakukan dalam keseharian itu sudah sedikit banyaknya mengadopsi gitu ya. Tanpa kita sadar yang kita lakukan pola asuh mungkin bagi orang tua atau si ibu ngerasain ini gitu di posisi ini sudah menerapkan yang namanya ethnoparenting Minangkabau tadi. Tapi karena kita tidak mungkin menelaah lebih lanjut, mempelajari historinya dan lain sebagainya, malah ngeklaim bahwa ini adalah budaya dari barat gitu dan sebagainya. Padahal ini udah lama banget ya Bu Wirda dari hal itu. Nah mungkin Bu Wirda boleh di segmen terakhir ini kita mintakan sedikit closing statementnya bagaimana ethnoparenting Minangkabau ini semestinya harus dieksiskan, ditrendingkan, dijadikan sebagai sebuah solusi gitu ya dalam pola pengasuhan anak. Iya. Beranjak ini dulu satu hal yang menarik Bu Wirda kan. Kadang-kadang ada sebuah yang tren di masyarakat dunia barat. Tapi sebenarnya kalau dikaji di Indonesia itu di budaya di suku bangsa tertentu itu sudah dilakukan bertahun-tahun. Misalnya contoh pola semua konsep anak juara itu kan tren pada tahun 2000-an juga. Konsep singgahnya diadopsi lah kita teori itu di barat tentang semua anak juara sehingga tidak ada anak yang diprivilegkan gitu. Oke, baik. Nah sebenarnya konsep semua anak juara itu sudah ada dalam praktek-praktek pendidikan suku bangsa yang ada di Indonesia. Contohnya Bu Wida tadi menemukan di tradisi Khatam Quran bahwa di akhir pemberian hadiah itu nggak ada satupun anak yang tidak mendapat hadiah. Semua anak mendapat hadiah dan juara, semua anak juara. Itu kan konsepnya juga. Artinya ada sebuah yang sebenarnya menjadi teori baru, tapi sebenarnya teori itu sudah praktek-praktek itu sudah ada di dalam masyarakat, dalam kebudayaan suku bangsa Indonesia. Maka muncullah orang punya semangat bahwa ada yang dikembangkan terhadap konsep-konsep yang sebenarnya perlu kita trenkan kembali, namanya ethnoparenting. Karena apa yang menjadi praktek-praktek pengasuhan anak, pendidikan anak dalam suku bangsa tertentu itu menjadi sesuatu role model, sesuatu yang baik, dan itu diadopsi oleh Barat pula gitu. Nah, salah satu contoh lagi masalah pijat anak gitu. Pijat anak pun juga dulu bagi orang Eropa itu enggak menjadi tren, tapi sebenarnya pijat anak itu di dalam masyarakat Indonesia sudah ada, bahwa nenek atau ibunya yang mengasuh, di situ tumbuh keamanan dan kenyamanan bagi anak. Nah di dunia barat itu menjadi tren sekarang, bahwa soal pijat memijat itu adalah stimulus bagi kecerdasan dan tumbuh kembang anak. Berarti ada sebuah kekayaan yang perlu kita gali dari kekuatan suku bangsa yang Indonesia. Maka muncullah konsep baru ethnoparenting dalam metode melihat menganalisis pola pengasuhan anak. Nah, muncullah ethnoparenting
itu sebagai bagian dari sesuatu model pendidikan yang sebenarnya membawa kebaikan dan kearifan dalam menyelesaikan tumbuh kembang anak menjadi anak yang maksimal dalam tumbuh kembangnya. Nah, terkait dengan pijat tadi, Bu Wirda, berarti pijat ini harus atau mungkin dari keluarganya saja langsung yang memijat si anak, atau harus pergi ke profesional juga gitu? Karena ngelihat dari konsep yang tadi itu kayaknya harus dari keluarganya biar stimulusnya kerasa gitu. Iya. Sebenarnya kan orang sakit itu kan banyak kita menemukan, karena sakit itu bagian dari jiwa yang tidak sehat gitu. Jadi paling kunci adalah supaya dia sehat itu adalah jiwa yang sehat. Ketika ada pendekatan kasih dari ibu, pendekatan kasih dari muhrimnya, tentu adalah sebuah kenyamanan, dan itu adalah sehat baginya. Jadi kunci sehat itu, apalagi menyehatkan anak, adalah kasih sayang. Mungkin dia sakit tuh kan, misalnya penyebab sakit itu kan karena kurang terpenuhinya kebutuhan pokoknya, tapi yang sebab utamanya betul adalah ada sebuah pribadi rasa yang terganggu pada dirinya sehingganya menjadi sakit gitu. Baik. Jadi ketika pijat itu menimbulkan ya tadi mungkin ya namanya ada keatuk batu lalu terkaget lalu diluruskan dengan semangat bahwa peredaran darahnya menjadi lancar. Ya itulah komunikasi. Tapi kalau misalnya sudah patah atau memang berkaitan dengan orang profesional, itu lain lagi. Tapi kalau dengan anak-anak sebenarnya ya itu lebih baik dapat kasih sayang gitu ya. Dan kalaupun nanti tidak tahu teknik atau caranya, sudah banyak ilmu sekarang, misalnya di YouTube atau ikut pembelajaran message pijit gitu ya kepada anak, itu banyak sumber sebenarnya. Jadi nggak ada alasan bahwa si ibu takut ini nanti uratnya salah gitu dan sebagainya gitu. Tapi sebenarnya banyak ilmu lain yang bisa dipelajari gitu. Nah, Bu Wirda, dengan beberapa contoh yang sudah digambarkan oleh Bu Wirda tadi, ini semakin mantap gitu pemikiran kita terkait dengan ethnoparenting Minangkabau ini. Namun sayang sekali nih Bu Wirda, waktu kita sudah sangat terbatas sekali dan mesti harus kita sudahi. Namun terakhir kita mohonkan juga Bu Wirda closing statement-nya. Ya, sebuah ethnoparenting metode untuk melihat pola pengasuhan anak dalam suku-suku bangsa yang berbasis budaya menjadi suatu yang kita gali bersama, karena ada kekayaan intelektual, kekayaan pengasuhan yang perlu kita jadikan model, dan bahwa ini pun banyak ya kaya, dan bagi kita ini adalah sebuah pendekatan yang perlu kita galakkan di kalangan ilmuwan pendidikan anak. Kemudian juga bahwa juga belajar itu yang paling kunci, tidak hanya belajar kepada orang yang ya dikatakan orang yang di sekolah formal. Belajar itu kepada masyarakat juga sesuatu yang maha dasar. Belajar kepada nenek moyang kita yang punya pengalaman. Belajar itu kepada orang yang pengalaman itu juga punya ilmu yang maha dasar yang perlu kita ambil. Jadi ketika mendapatkan ilmu, jangan lihat orang itu sebuah sekolahnya tinggi saja, tapi lihat pengalaman yang dia lakukan. Dan nenek moyang kita ya jelas sudah punya pengalaman, adaptasi, punya belajar banyak tentang soal-soal yang berkaitan dengan pengasuhan anak. Dan ternyata ketika itu sudah diadopsi juga oleh Barat dan dianggap itu suatu yang baik. Nah, kenapa kita tidak menggali kekayaan pola pengasuhan bangsa kita? Nah, makanya ethnoparenting itu menjadi urgen untuk lebih diviralkan. Baik, terima kasih Bu Wirda. Dan juga keluarga SIP ini semoga semakin memantapkan kita bahwasannya penerapan dari ethnoparenting ini, parenting Minangkabau terkhususnya, ini sangat patut sekali untuk kita galakan dan juga kita trendingkan, bahkan kita aplikasikan sebagai salah satu solusi gitu ya, solusi dalam pola asuh anak seperti itu. Terima kasih keluarga SIP untuk Anda yang masih setia di live streaming kita ataupun di live streaming YouTube. Saat ini juga sedang berlangsung. Anda bisa kunjungi YouTube kita di SIP FM Padang, keluarga SIP, dan juga media sosial kita tentunya. Terima kasih Bu Dr. Widaningsih MSI sudah hadir di hari ini, Ibu, membahas tentang ethnoparenting Minangkabau. Ini Masya Allah juga ilmu baru untuk tiap pribadi dan juga saya percaya untuk semua dari pendengar kita. Insya Allah kita ketemu lagi di 2 minggu ke depan Bu Wirda dengan tema-tema yang menarik lainnya.
Keluarga Sip, kita mohon pamit. Tentu pastikan Anda masih di 105,8 Radio Sip FM, karena setelah ini akan ada ensiklopedia Islam yang akan membahas informasi menarik lainnya. Kita mohon pamit keluarga Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM.